Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan logika fuzi dengan metode Mamdani. Baiklah, pengantar logika fuzi. Logika fuzi ini adalah suatu metode logika yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam suatu sistem. Berbeda dengan logika klasik yang hanya memiliki dua nilai benar atau salah. Lalu logika fuzi ini memperkenalkan derajat kebenaran yang memungkinkan suatu pernyataan memiliki nilai kebenaran antara 0 dan 1. Logika fuzi digunakan untuk memodelkan sistem yang tidak dapat didefinisikan dengan tegas, seperti pengambilan keputusan manusia. Lalu sistem logika fuzi ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu fuzifikasi, inferensi, dan defuzifikasi. Fuzifikasi proses mengubah nilai input data yang jelas menjadi nilai fuzi derajat keanggotaan. Kemudian inferensi ini proses penerapan aturan-aturan fuzi untuk menghasilkan output fuzi berdasarkan input. Lalu defuzifikasi ini proses mengubah hasil inferensi fuzi kembali menjadi nilai Cripps atau nilai yang dapat dipahami. Di sini terdapat contoh kasusnya, yaitu sebuah pabrik pengharum ruangan akan membuat sebuah pengharum ruangan otomatis berbasis fuzi yang dapat mengatur sistem timer penyemprotan berdasarkan jumlah pengguna dan temperatur ruangan. Lalu variabel outputnya itu timer penyemprotan minimal 300 milisekund atau disebut lambat dan maksimal 500 milisekund atau disebut cepat. Lalu jumlah pengguna dinyatakan dengan nilai 0 sampai 50 yang mana lebih kecil 10 termasuk sedikit dan lebih besar 30 termasuk banyak. Temperatur ruangan dinyatakan dengan nilai 0 sampai 40 yang mana 0 sampai 10 adalah rendah, 20 adalah sedang, dan 30 sampai 40 adalah tinggi. Lalu diperoleh aturan rule 1 sampai rule 6. Rule 1 ini jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur rendah maka timer lambat. Rule 2 jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur sedang maka timer lambat. Rule 3 jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur tinggi maka timer cepat. Lalu rule 4 jika jumlah pengguna banyak dan temperatur rendah maka timernya cepat. Rule 5 jika jumlah pengguna banyak dan temperatur tinggi maka timer cepat. Rule 6 jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur tinggi maka timer cepat. Pertanyaannya, beberapa milisekund timer penyemprotan yang harus dihasilkan pengharum ruangan jika pada proses ternyata jumlah pengguna bernilai 20 dan temperatur bernilai 26. Selanjutnya ada fuzifikasi. Aturan fuzifikasi membuat fungsi keanggotaan dan kurva keanggotaan. Di sini ada jumlah pengguna dan solusi. Jumlah pengguna itu di sini ada sedikit dan banyak dengan rentan sedikit 0 sampai 10 dan banyak 30. Lalu mu sedikit variabel x maka 0 lebih besar 30. X maka 1 lebih kecil 10, maka 30 kurang X per 30 kurang 10, maka 10 lebih kecil X lebih kecil 30. Lalu jumlah pengguna banyak yaitu dengan rentan 30, mu banyak ini X maka 0 lebih kecil 10, X maka 1 lebih besar 30, maka X kurang 10 per 30 kurang 10, maka 10 lebih kecil X lebih kecil 30. Lalu di sini terdapat temperatur ruangan, ada rendah, sedang, dan tinggi. Rendah itu dengan rentan 0 sampai 10, sedang itu 20, dan tingginya itu 30. Lalu variabel rendah Y ini, Y maka 0 lebih kecil 20, Y maka 1 lebih besar 10, maka 20 kurang Y per 20 kurang 10, maka 10 lebih kecil Y lebih kecil 20. Lalu di variabel sedang itu ada Y maka 0 lebih kecil 10 atau Y lebih besar 30 dan maka Y kurang 10 per 20 kurang 10 maka 10 lebih kecil Y lebih kecil 20. Maka 30 kurang Y per 30 kurang 20 maka 20 lebih kecil Y lebih kecil 30. Dan variabel tinggi itu ada Y maka 0 lebih kecil 20, Y maka 1 lebih besar 30, maka Y kurang 20 per 30 kurang 20, maka 20 lebih kecil Y lebih kecil 30. Lalu di sini ada timer penyemprotan dengan grafik lambat dan cepat dengan rentan 60 sampai 300 lambat dan 500 cepat. Lalu Z maka 0 lebih besar 500, X maka 1 lebih kecil 300, maka variabel lambat ini 500 kurang Z per 500 kurang 300, maka 300 lebih kecil Z lebih kecil 500.
Lalu dengan timer penyemprotan cepat dengan rentang 500, Z maka 0 lebih kecil 300, Z maka 1 lebih besar 500. Maka Z kurang 300 per 500 kurang 300, maka 300 lebih kecil Z lebih kecil 500. Lalu jumlah pengguna X sama dengan 20. Di sini kita mengambil yang sedikit, X maka 0 lebih besar 30, X maka 1 lebih kecil 10. Maka variabel sedikit X-nya itu 20, 30 kurang 20 per 30 kurang 10 sama dengan 0,5. Lalu di sini jumlah variabel banyak itu X maka 0 lebih kecil 10, X maka 1 lebih besar 30. Maka variabel banyak X 20 sama dengan 20 kurang 10 per 30 kurang 10 sama dengan 0,5. Lalu temperatur Y itu sama dengan 26. Y-nya itu adalah berarti 26. Di sini variabel rendah itu Y maka 0 lebih besar 20, Y maka 1 lebih kecil 10. Maka variabel rendah yaitu Y-nya itu tadi 26 sama dengan 0. Lalu variabel sedang itu Y maka 0 lebih kecil 10 atau Y lebih besar 30. Y itu kurang 10 per 20 kurang 10, maka 10 lebih kecil Y lebih kecil 20. 30 kurang Y per 30 kurang 20, maka 20 lebih kecil Y lebih kecil 30. Maka sedangnya X Y itu 26 sama dengan 30 kurang 26 per 30 kurang 20 sama dengan 4 per 10 sama dengan 0,4. Lalu variabel tinggi itu 26 kurang 20 per 30 kurang 20 sama dengan 6 per 10 sama dengan 0,6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda. Baik, saya akan menjelaskan tentang inferensi, yaitu aturan atau rule. Yang rule pertama, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur rendah, maka timernya lambat. Rule kedua, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur sedang, maka timernya lambat. Rule ketiga, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur tinggi, maka timernya cepat. Rule keempat, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur rendah, maka timernya lambat. Rule 5, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur sedang, maka timernya cepat. Rule 6, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur tinggi, maka timernya. Selanjutnya yaitu ada komposisi aturan. Rule pertama, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur rendah, maka timernya lambat. Jadi untuk menghitung alfa predikat 1, kita bisa gabungkan mu sedikit dan mu temperatur rendah, lalu kita mencari nilai minimalnya yaitu 0,5, 0, yaitu diperoleh nilai 0, maka diperoleh grafik seperti ini. Selanjutnya yaitu ada rule kedua, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur sedang, maka timernya lambat. Jadi untuk menghitung alfa predikat 2, jadi kita bisa gabungkan mu sedikit dan mu temperatur sedang, lalu kita mencari nilai minimalnya yaitu 0,5 dan 0,4, yaitu diperoleh nilai 0,4, maka diperoleh grafik seperti ini. Pada rule 3, di sini jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur tinggi, maka timernya cepat. Jadi untuk menghitung alfa predikat 3, kita bisa gabungkan mu sedikit dan mu temperatur tinggi, yaitu menghitung nilai minimal 0,5 dan 0,6, dan hasilnya yaitu 0,5. Baik, seperti ini grafiknya. Pada rule keempat di sini, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur rendah, maka timernya lambat. Terus, jadi untuk menghitung alfa predikat 4, kita menghitung mu banyak dan mu temperatur rendah. Kita akan menghitung minimal nilainya yaitu 0,5 dan 0,0, yaitu hasilnya 0. Maka diperoleh grafik seperti ini. Selanjutnya, rule kelima yaitu jika jumlah pengguna banyak dan temperatur sedang, maka timernya cepat. Jadi untuk menghitung alfa predikat 5,
Kita menghitung mu banyak dan mu temperatur sedang. Lalu kita mencari nilai minimanya yaitu 0,5 dan 0,4, hasilnya yaitu 0,4. Maka kita diperoleh grafik seperti ini. Selanjutnya yaitu rule ke-6, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur tinggi maka timernya cepat. Kita bisa menghitung alfa predikat 6. Kita bisa digabungkan untuk mu banyak dan mu temperatur tinggi, maka kita menghitung nilai minimanya yaitu 0,5 dan 0,6 dan hasilnya yaitu 0,5, maka diperoleh grafik seperti ini. Selanjutnya ada difusifikasi, yaitu menggunakan metode Kentruid. Baik, kita akan menjelaskan yaitu yang pertama yaitu M1. Kita menghitung M1 dengan integral 0,4 ZdZ dari 0 sampai 380 dan hasilnya yaitu 28.880. Yang kedua yaitu kita menghitung M2-nya yaitu Z kurang 300 per 500 kurang 300 ZdZ 300 sampai 400 dan hasilnya 3.513,3333. Selanjutnya kita menghitung M3-nya yaitu 0,5 ZdZ 400 sampai 500 dan hasilnya 22.500. Selanjutnya hitung luas masing-masing area. A1 sama dengan 380 kali 0,4 hasilnya 182. A2 0,4 tambah 0,5 400 kurang 380 per 2 hasilnya 10,45. A3 yaitu 500 kurang 400 kali 0,5 sama dengan 50. Sehingga Z 28.880 tambah 3.513,3333 tambah 22.500 per 152 tambah 10,45 tambah 50 dan hasilnya 258,38236. Maka kita mengambil nilai yang paling awal yaitu 258. Kesimpulannya yaitu jadi, jika jumlah pengguna bernilai 20 dan temperatur bernilai 26, maka timer penyemprotan yang harus dihasilkan pengharum ruangan sebesar 258 milisekon. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.